Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik yang kakak hormati, sebelum kita memulai majelis taklim dari Ustaz Ahyar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung mulai acaranya. Kepada Ustaz Ahyar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di pagi hari ini, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita termasuk orang-orang yang diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Anak-anak sekalian, kita sudah membahas kemarin tentang siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita. Jika ditanya "Marrabbuka", siapa Tuhanmu, maka kita jawab, Tuhanku adalah Allah. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Kita katakan yang dimaksud dengan Rabb atau Tuhan adalah Al-Malik Al-Ma'bud. Al-Malik artinya yang menguasai, penguasa atau raja. Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Allah yang menciptakan langit, Allah ciptakan malaikat sebagai penghuni langit, dan Allah yang berkuasa di atas langit. Allah yang menciptakan bumi, Allah ciptakan jin dan manusia di dalamnya, Allah ciptakan hewan-hewan, dan Allah yang menjadi penguasa di bumi, sehingga tidak ada yang berkuasa di muka bumi
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabb atau Tuhan artinya adalah penguasa. Penguasa yang berhak mengatur, penguasa yang berhak mematikan, menghidupkan, memberi rizki, ya, menjadikan orang senang, menjadikan orang susah, menjadikan orang sehat, menjadikan orang sakit. Itu namanya penguasa yang mengatur. Itu arti Rabb. Kemudian arti Rabb yang kedua al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nabi Isa tidak berhak untuk disembah. Ya. Kemudian patung-patung itu tidak berhak untuk disembah. Kemudian kita katakan kemarin, Allah, apa yang dimaksud dengan Allah atau apa makna Allah? Makna Allah adalah Dzul uluhiyah wal ubudiyah. Makna Allah adalah yang memiliki sifat ketuhanan, yang berhak disembah oleh semua makhluk. Itu makna Allah. Makna Allah adalah yang memiliki sifat ketuhanan, yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah oleh semua makhluk. Itu makna Allah. Kemudian kita juga katakan kemarin, bagaimana cara kita mengenal Rabb kita, bagaimana cara kita mengenal Allah. Yang pertama kita katakan dengan ayat-ayatnya. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Kita katakan tanda kebesaran Allah adalah pergantian siang dan malam. Allah yang menutup siang menjadi malam. Allah juga yang menutup malam menjadi siang. Jadi bayangkan kalau siang itu sampai hari kiamat, dunia itu siang saja, maka tidak indah rasanya dunia itu. Andai dunia ini malam saja sampai hari kiamat, enggak ada siang, maka dunia ini enggak indah. Maka cara kita mengenal Allah yang pertama melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, diciptakannya langit dan bumi oleh Allah, dibuatnya langit dan bumi oleh Allah, dan pada pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga sekuat apapun makhluk, baik itu manusia atau jin, sekuat apapun dia tidak bisa mendatangkan malam. Dia tidak bisa mengubah siang menjadi malam. Dia tidak bisa mengubah malam menjadi siang. Yang mengubah semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita katakan cara yang kedua kita mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makhluknya. Kita sebutkan kemarin, Allah yang menciptakan langit tanpa ada tiang. Satupun langit yang begitu besar ini tidak memiliki tiang yang menyanggahnya. Ya, yang memegang kendali langit adalah Allah. Ya, yang menjadikan langit ini tidak runtuh dan tidak menimpa kita saat ini adalah Allah. Ya, kemudian Allah menciptakan bumi. Di dalam bumi, di atas bumi ada gunung, ada pohon-pohon, ada sungai. Bumi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang datar. Semua yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ini semua kita jadikan cara untuk mengenal Allah. Saya katakan, anak-anak, saya tanya dulu, kira-kira patung-patung yang disembah bisa enggak menciptakan langit? Tidak bisa.
Patung itu dibuat atau dia membuat dirinya sendiri? Dibuat. Kalau sesuatu itu dibuat, kira-kira berhak tidak untuk disembah? Tidak berhak. Dia tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberi kita rizki. Ya, bahkan patung itu dijaga. Ketika banjir, patung itu yang dipikul, yang dibawa. Bukan kok patung yang menyelamatkan orang yang menyembahnya. Ya, itu menunjukkan kelemahannya patung dan makhluk-makhluk yang lain yang dijadikan Tuhan selain Allah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Fa in qila laka li ayyi syai'in khalaqaka. Kalau kamu ditanya apa tujuan Allah menciptakanmu, kalau kita ditanya apa tujuan Allah menciptakanmu di muka bumi, untuk makan, untuk tidur, untuk main-main, apakah seperti itu? Tidak. Maka katakan, saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata. Ya, saya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, salat, puasa, sedekah, ya, yang mampu naik haji berhaji, yang mampu umrah dia umrah. Semua nilai-nilai ibadah itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk makan dan tidur. Kalau kita hidup di dunia cuma makan dan tidur, apa bedanya kita dengan kera? Kera cuma makan dan minum, tidur. Kalau kita diciptakan hanya untuk makan, minum, tidur, apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan kambing? Bahkan mungkin orang yang tidak sholat itu lebih baik kambing dibanding dia. Allah katakan balhum ulaika kal an'ami balhum adall. Orang yang tidak beribadah itu sama seperti binatang. Balhum adall. Bahkan orang yang tidak beribadah kepada Allah itu lebih buruk, lebih jelek, lebih sesat dibanding binatang. Binatang itu mereka beribadah kepada Allah. Ya, Allah katakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu beribadah kepada Allah. Binatang semua beribadah. Akan tetapi kata Allah, kalian tidak tahu bagaimana cara makhluk-makhluk yang lain itu beribadah. Hewan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia yang kerjanya makan minum tidur, makan minum tidur, main game, keluyuran, nggak pernah sholat, maka orang ini lebih jelek dibanding binatang. Orang ini lebih jelek dibanding binatang. Kalau kamu ditanya untuk apa Allah ciptakan kamu, katakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, saya ulangi, kalau kamu ditanya apa tujuan Allah menciptakan kamu, maka jawab untuk beribadah kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidaklah diciptakan jin dan manusia oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk beribadah. Allah tidak menginginkan dari kita itu untuk diberi makan. Allah nggak butuh makanan, Allah nggak butuh minuman. Ya, yang Allah inginkan dari kita adalah ibadah.
Ya, dan Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Mau kita salat, mau kita puasa, Allah tidak butuh. Kitalah yang butuh terhadap ibadah kita. Jadi anak-anak saya ulangi, jika kalian ditanya apa tujuan kalian diciptakan oleh Allah, jawab, untuk beribadah. Saya ulangi lagi, suaranya yang kencang semua. Kalau kalian ditanya apa tujuan Allah menciptakan kalian, maka kalian jawab untuk beribadah. Masya Allah. Iya. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Tadi pagi yang sholat subuh angkat tangan. Boy, soleh dan solehah semua ya. Berarti kalian tahu bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk makan saja ya, bukan untuk tidur saja ya. Yang tahun kemarin puasa full 1 bulan siapa? Masya Allah ya. Iya, berarti tahun ini harus full lagi ya, sebulan full, harus full lagi puasanya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'budullah, dan sembahlah Allah. Perintah kita untuk menyembah Allah, bukan menyembah patung, bukan menyembah kuburan, bukan menyembah gunung, bukan menyembah Nabi Isa, bukan. Wa'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan menyekutukan Allah? Ada yang tahu? Abid, Mirza, ada yang tahu apa arti menyekutukan Allah? Tidak ada yang tahu. Allah katakan, dan sembahlah Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Arti menyekutukan itu anak-anak menyembah kepada selain Allah. Itu artinya menyekutukan. Seperti orang kafir yang dia menyembah Nabi Isa misalnya. Orang musyrik yang menyembah patung, itu namanya dia menjadikan patung itu sebagai Tuhan selain Allah. Orang kafir menyembah Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa itu Tuhan selain. Jadi itu, kalau ada orang mukmin, orang muslim, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, tapi dia berdoa kepada kuburan, maka dia menjadikan kuburan ini sebagai Tuhan selain Allah. Ya, kalau ada orang yang dia katanya muslim, tapi dia menyembelih untuk jin, dia sembelih kambing untuk jin, maka orang ini telah menjadikan jin sebagai Tuhan selain Allah. Jadi anak-anak sekalian, arti menyekutukan Allah itu menyembah Tuhan selain Allah. Itu arti menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Seperti orang kafir yang menyembah Nabi Isa, berarti mereka menjadikan Nabi Isa itu Tuhan selain Allah. Seperti misalnya orang musyrik, seperti orang Hindu, Buddha, mereka menyembah patung, berarti patung ini disembah sebagai tandingan buat Allah. Ya, maka orang Islam hanya beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan melainkan beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, diperintah untuk beribadah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah.
Jangan berikan ibadah kepada patung, jangan berikan ibadah kepada jin, jangan berikan ibadah kepada nabi. Ya. Jangan berikan ibadah kepada malaikat seperti orang-orang zaman dahulu, mereka menyembah malaikat. Malaikat makhluk, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Nabi juga makhluk ciptaan Allah, yang kita sama-sama semua diperintah untuk menyembah Allah. Sehingga Nabi tidak boleh untuk disembah, malaikat tidak boleh untuk disembah, patung-patung, kuburan yang dikeramatkan, pohon-pohon yang besar yang dikeramatkan tidak boleh untuk disembah. Saya mau tanya anak-anak, dosa yang paling besar itu apa? Siapa yang bisa jawab? Meninggalkan sholat. Betul. Apalagi dosa yang paling besar? Mengejek nama orang tua. Iya, berarti durhaka. Betul. Apalagi dosa besar? Zina. Semuanya betul. Tapi yang paling besar adalah dosa menyembah kepada selain Allah. Ya. Jadi dosa menyembah kepada selain Allah itu dosa yang paling besar di muka bumi. Ya, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali menyembah kepada selain Allah. Dan orang yang menyembah kepada selain Allah, dia meninggal dunia dan dia tidak bertaubat, maka dia itu tidak akan pernah masuk surga. Ya, saking besarnya dosa menyembah kepada selain Allah, bahwasanya kalau orang yang menyembah kepada selain Allah meninggal dunia dan dia tidak bertaubat, maka dia itu tidak akan masuk surga. Di sini angkat tangan siapa yang ingin masuk surga? Semua. Saya juga. Ya, berarti kita harus beribadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakan salatku, kemudian sembelihanku, ibadah kurbanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian lihat itu orang ya meminta kepada patung, meminta kepada nabi yang sudah wafat misalnya, atau orang soleh yang sudah wafat. Kita kasihan sama mereka. Mereka punya Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, tidak dimintai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Al hayyul qayyum. Allah maha hidup. Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati Allah. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh anak, Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh pembantu. Al-Qayyum, Allah berdiri sendiri. Allah yang mengurus semua makhluk tanpa bantuan orang lain, Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak jangan sampai ya kita menyembah patung misalnya. Coba Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau diberi gelar oleh Allah kekasih Allah. Nabi Ibrahim, apa gelarnya Nabi Ibrahim? Kekasih Allah. Beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan semua keturunanku untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim saja minta agar beliau tidak menyembah berhala. Ya, Nabi Ibrahim. Maka
kita ulangi, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Semua ibadah hanya kepada Allah. Kita baca Quran untuk Allah. Tidak boleh membaca Al-Quran biar dikatakan qari, biar dikatakan hafidh, penghafal Al-Quran. Kita hanya menghafal Al-Quran untuk mendapat pahala dari Allah. Tidak boleh bersedekah biar dikatakan dermawan, orang baik. Sedekahlah dengan mengharap pahala dari Allah, meskipun orang nggak mengatakan kita orang baik. Belajar agama itu untuk mengubah diri kita, bukan dikatakan biar jadi orang alim. Ya, semua dikerjakan ikhlas. Dan kita katakan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Arti menyekutukan Allah, menjadikan patung atau menjadikan nabi atau malaikat sebagai Tuhan selain Allah. Maka kalau saya tanya, kira-kira yang menyembah Nabi Isa itu orang beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Nabi Isa? Saya tanya, orang yang menyembah Nabi Isa beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Nabi Isa? Beribadah kepada Nabi Isa. Orang Yahudi yang menyembah Nabi Uzair, yang mereka katakan Uzair ini adalah anak Allah, kira-kira mereka yang menyembah Uzair ini beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Uzair? Beribadah kepada Uzair. Orang yang menyembah patung beribadah kepada Allah atau menyembah patung? Nah, yang menyembah patung, yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah malaikat, Nabi Uzair, itu semuanya mereka menyekutukan Allah. Artinya mereka beribadah kepada selain Allah. Paham anak-anak? Ya. Dan dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah, menjadikan makhluk sebagai Tuhan selain Allah. Seperti orang berdoa kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap, bertawakal kepada selain Allah. Ya, semua ini nilai ibadah yang kita harus berikan kepada Allah. Kalian kalau berdoa, berdoa kepada Allah atau berdoa kepada makhluk? Berdoa kepada Allah. Kita kalau menyembelih, menyembelih untuk Allah atau menyembelih untuk jin? Untuk Allah. Kita berpuasa, berpuasa untuk Allah atau berpuasa untuk orang tua? Berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah kita, salat kita, kalian salat itu untuk orang tua apa untuk Allah? Untuk Allah. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup anak-anak ya kajian kita. Sudah cukup apa lagi? Cukup apa lagi? Kayaknya cukup dulu ya. Lagi apa cukup? Ya, katanya lagi ini. Ya, saya rasa cukup aja lah, sedikit tapi kalian faham ya. Faham ya? Ya, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada pekan ketiga atau minggu ketiga. Jadi ahad depan libur dulu, ahad depannya lagi. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Kita belajar agama dari kecil biar kita dewasa jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, kita belajar dari kecil biar kita tahu hak Allah yang harus kita kerjakan. Ya, karena ada orang sudah besar, sudah dewasa, dia nggak tahu hak Allah, sehingga dia nggak mau beribadah, nggak mau sholat, nggak mau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, cukup dulu anak-anak ya, cukup dulu ini yang bisa kita sampaikan. Jadi saya ulangi dan kalian jawab. Kalau kalian ditanya
Apa tujuan Allah menciptakan kalian? Untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu tujuan kita diciptakan. Kalau kalian ditanya, dosa apa yang paling besar? Beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan saya katakan tadi, orang yang meninggalnya itu dalam keadaan beribadah kepada selain Allah, dia tidak taubat, maka dia tidak akan masuk surga. Ya, itu dulu anak-anak ya, biar kalian faham. Yang sedikit itu kalian faham, jangan banyak saja kita sampaikan tapi kurang difahami, nanti akan gagal faham. Ya, kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, adik-adik, sebelum kita pulang, kakak mau ngajak untuk kita mengulang surah-surah pendek. Hari ini kita akan mengulang surah Ad-Duha, Al-Insyirah, dan Atin. Dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dollan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Masya Allah.
Nah, adik-adik sekalian, kakak mau ngajak adik-adik mulai sekarang dan pertemuan berikutnya, sebelum kita pulang kita sholat duha dulu ya. Jadi nanti habis dibagiin cemilannya, adik-adik langsung ambil air wudhu, terus sholat duha di lantai 2 di tempat biasa sholat. Nah, untuk yang akhwat jangan lupa bawa mukena ya. Oke, sekian kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.